sebagai suami kamu itu nggak bisa ngasih hadiah apa-apa sama dia. Nih, aku selain ngasih mobil sama kamu, aku nyiapin kado ini buat kamu supaya kamu lebih enak nih nanti pakaian kamu biar tambah oke. Kamu kapan nyiapin Baju kado nih. ini, Mas? Perasaan aku baru bilang tadi loh kalau aku ulang tahun. Semuanya udah siap. Jadi mungkin hari ini Pak Bagas? Kenapa Pak Bagas yang datang ke sini? Ya saya soalnya nggak sabar buat kasih surprise sama istri saya. Saya juga baru saja udah ketemu sama Pak Gita. Jadi saya tinggal pelunasan aja sama Bu Sinta. Bu Sinta juga hadir kan ke rumah saya. Ya jelas saya hadir dong Pak, tapi saya mau ambil kado saya dulu buat istri Pak Bagas. Saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta. Istri saya ini sebenarnya belum tahu Bu, kalau misalkan saya cuma pura-pura bangkrut sampai sekarang. Jadi saya tetap mau rayain ulang tahun itu di rumah yang saya tempati sekarang. Ya agak bagus sih, tapi kan setelah ini saya selesai berikan kejutan sama istri saya pengen ngasih tahu juga kalau saya juga ada hadiah rumah buat dia. Wah. Mobil juga kan, mobilnya nanti saya langsung transfer ya Bu. Gampang lah Pak, kalau soal itu kan mungkin saya udah kenal betul sama Pak Bagas. Biar nanti saya berurusan sama Pak Gitanya langsung aja. Mungkin kita harus fokus sama surprise yang Bapak lakukan ini untuk istri Bapak. Apalagi Bapak juga katanya mau sekalian beli rumah. Ya gampang Bu, kalau soal rumah itu saya masih terfokus buat ya surprise mobil dulu ke istri saya. Soalnya kan kalau rumah kan masih nanti Bu. Jadi yang nampak di depan istri saya kan selalu bilang pengen mobil bagus. Ya paling tidak rumah masih ada yang kita tempati, ya bilangnya begitu Bu. Ya walaupun saya tahu sekarang istri saya tuh ngerasa gak betah aja Bu. Karena ya siapa sih yang betah ketika udah terbiasa hidup mewah, bergelimang harta, rumah bagus, ruangan ber-AC, terus tiba-tiba jatuh bangkrut dan tinggal di rumah begitu. Pasti istri saya shock banget Bu. Tapi Bapak yakin nggak Pak dengan adanya kejadian ini sebagai kado ulang tahun dari istri Bapak, istri Bapak nggak bakal marah sama Bapak? Karena kan selama ini Bapak sudah bisa dibilang bersandiwara Pak. Ngapain marah Bu? Harusnya dia kan senang. Jadi saya juga bisa melihat sikap istri saya itu gimana sama saya Bu. Sementara saya hidup susah kan hanya 4 bulan Bu. Tapi kan kemarin-kemarinnya kita juga udah hidup enak. Jadi menurut saya ini juga bisa melatih kesabaran dari istri saya. Kenapa Bu? Karena istri saya lihat dia bergelimang harta, dia sabar, katanya setia sama saya. Tapi sepertinya ketika saya hidup susah sama dia tetap sabar sama saya Bu. Tapi terlepas ketika saya di luar, saya kan bilangnya kerja aja. Serabutan cari kerjaan yang bisa menghasilkan uang. Jadi istri saya di rumah, ya saya kan nggak tahu istri saya ngapain di rumah, tapi saya percaya istri saya bakalan setia beneran sama saya Bu. Ya syukur deh Pak kalau kayak gitu. Dan saya juga ya termasuk bangga aja melihat Pak Bagas yang mempunyai inisiatif untuk melakukan hal seperti itu. Karena mungkin orang lain juga belum tentu punya pemikiran sejernih Pak Bagas ini. Jadi semoga apa yang udah Pak Bagas rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya deh Bu, kalau begitu saya makasih sebelumnya ya Bu. Saya harus pergi dulu. Saya harus temuin istri saya dulu ya. Kalau gitu semoga lancar ya Pak. Ya, nanti ditunggu kedatangannya. Oke, saya ambil kado dulu Pak. Ya, hati-hati ya Pak Bagas. Ya. Mari Bu. Udah ganteng, punya banyak uang, sabar lagi. Bersyukur deh kayaknya itu perempuan yang menjadi istri Pak Bagas. Adalah sekarang ini aku ambil kado yang udah aku siapin buat istri dari Pak Bagas. Loh, Pak Umar, kebetulan nih hari ini kita ketemu. Iya. Ada apa Ibu? Gini Pak Umar, sebenarnya tadi pagi saya tuh ditelepon sama Pak Gita untuk yang nge-surprisein atau ngasih kejutan ke istrinya bos Pak Gita gitu. Dan hari ini ya istrinya kan lagi ulang tahun, jadi ya yang disuruh itu kita gitu. Maksud Ibu Intan
Pak Gita itu punya bos, terus istrinya itu sedang ulang tahun sekarang. Iya, benar. Jadi kita disuruh ngerias mobil atau kado yang bakal dikasihkan ke istrinya. Iya. Gitu gimana? Pak Umar gak ada kepentingan lain kan? Sebenarnya sih saya mau ke rumah cewek saya, Bu Intan. Emangnya nggak bisa ditunda dulu ya? Gampang deh Bu, saya usahakan. Kalau urusan ngerias mobil itu masalah gampang Bu. Lagian saya ke rumah pacar saya itu cuman sebentar kok, nggak lama. Oh gitu, ya udah nanti biar saya hubungin sama Pak Umar aja bentar lagi ya. Jadi untuk mobilnya ya bentar lagi saya kabarin ya. Oh iya Bu, ada lagi. Kalau misal ada ya nggak apa-apa Ibu tinggal bilang aja sekarang. Saya juga nggak enak kalau misal nanti kelamaan. Pacar saya juga nungguin Bu sekarang Bu, kayak gitu. Ya sebenarnya nggak ada sih, saya cuma mau bilang itu aja. Tapi yang jelas nanti harus tepat waktu ya, karena kalau misal nggak tepat waktu, yang ada kita malah dimarahin sama Pak kita. Iya Bu, siap Bu. Saya bakal tepat waktu dan nggak bakalan telat. Apalagi ini kan jadi tugas penting untuk kita berdua Bu. Jadi kalau misal nanti kita telat-telat atau ada apa kendala segala macam, wah bisa dinilai jelek nanti Bu sama Pak Gita. Nah maka dari itu nanti harus tepat waktu ya, dan juga sebentar lagi saya langsung ke sana. Jadi Pak Umar nyusul aja ya ke sana. Ya Bu, tinggal kabarin aja. Saya tunggu telepon dari Ibu Intan biar segera dilaksanakan. Tapi nggak apa-apa kan Bu kalau misal saya luangkan waktu untuk pacar saya dulu? Oh iya nggak apa-apa. Saya janji Bu gak bakalan sampai berjam-jam. Ya Ibu Intan tahu sendirilah kalau saya itu sudah ketemu sudah lega kok rasa kangen. Ya udah kalau gitu saya mau ke dalam dulu ambil tas, terus saya langsung mau jalan lagi, oke? Baik Bu. Ya udah. Silakan. Ya. Kesempatan bagus nih. Kalau aku bawa mobil nanti si Leli itu bakalan seneng banget. Wah, apalagi ini pasti mobil mahal, nggak mungkin mobil yang harganya ecek-ecek. Ya aku bilang aja kalau itu adalah hadiah untuk orang tuaku. Nah, ya itu bagus. Mending aku segera datangin si Leli dulu. Aku ngomong sebentar, sudah gitu aku mau izin mau ngambil mobil itu. Untuk masalah Intan bisa diakalin nanti ya, gampang. Mending aku cepet-cepet nih. Ya, biar lebih cepat. Mas Umar kemana sih? Kok masih belum datang? Takutnya kan keduluan sama suami aku. Tuh. Sayang, Iya Mas. ngapain? Kok depan rumah terus rapi-rapi? Kan aku mau nyambut kamu Mas. Kamu dari pulang kerja, jadi aku sambut kamu dengan pakaian rapi biar kamu seneng. Gimana? Ya, tampilan kamu bagus juga. Aku habis ditolak lagi soal lamaran kerja itu. Sekarang nggak tahu harus ngelamar kerja kemana. Ditolak lagi ya Mas? Ya, aku juga bingung. Maaf ya, dari kemarin udah 4 bulan ini kita harus kontrak di rumah ini. Terus kita kehilangan semua harta kita gara-gara kita bangkrut. Ya, aku mohon kamu bersabar ya. Ya, aku harap kamu bakalan tetap setia. Kamu bakalan tetap menjadi istri yang baik kayak dulu waktu aku masih jaya. Tapi tumben banget ya kamu sampai berpenampilan rapi begini terus nunggu aku di luar. Yaudah, Ya. kalau gitu kita masuk yuk. Bentar Mas, kayaknya aku lagi pengen sate di depan gang itu Mas. Gimana kalau kamu sekarang beliin aku? Sate? Siang-siang mana ada sate? Ada kok Mas. Tadi aku udah sempat telepon penjualnya dan katanya dia sekarang lagi buka siang-siang. Jadi aku minta tolongnya sama kamu. Kamu aneh banget, aku kan berhal baru nyampe. Bukannya malah disuruh makan, malah disuruh pergi beli-beli. Kamu nggak mau ya? Mau kok, mau. Yaudah, yang penting kamu sabar. Meskipun kita ngontrak. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku mau makan sate dulu dengan suasana angin sepoi-sepoi ini. Ya udah, kamu sekarang langsung jalan deh. Kamu nggak bisa aja. Yaudah deh, kalau begitu sekarang aku cariin satenya dulu. Tapi ingat, kamu tunggu di dalam. Gini Mas, kalau semisal di depan gang itu udah tutup, aku minta tolong sama kamu. Pokoknya kamu harus nemuin sate yang sama persis rasanya sama kayak itu.
iya iya. Ya udah deh. Tapi kamu tunggu di dalam ya. Takutnya ada cowok lewat terus. Ya udah, aku ke dalam. Ya udah deh. Ya. Akhirnya tuh orang pergi juga. Aku nggak sabar nunggu Mas Umar. Woi, Hai Mas. Kamu kok rapi banget sih Mas? Ya aku kan mau ketemu sama ini pacar yang aku yang Ya. paling cantik Aku sedunia. juga sekarang lagi effort banget. Aku dandan rapi demi ketemu sama calon suami aku. Aduh, kamu masih pertahanin suami kamu yang gak becus itu. Aku bakal cepat ceraikan dia. Tapi aku boleh minta sesuatu nggak ke kamu? Minta apa? Aku lagi pengen punya mobil pribadi, Mas. Jadi aku berharap mobil itu bisa kamu kasihkan ke aku, Mas. Itu aja. Kalau bisa sih sama rumah. Kalau kamu nggak keberatan nih ya. Aku sih sebenarnya ya sebentar lagi aku mau ngambil mobil nih. Ambil mobil? Iya, sebelum kamu ngomong seperti barusan itu, minta mobil atau apalah, rumah. Aku tuh sudah ada. Jadi sebenarnya sih aku mau ngasih hadiah sama orang tua aku. Berhubung kamu sudah minta duluan, ya nanti aku beli lagi satu Tapi buat orang tua aku. nggak apa-apa, buat Mas. kamu Kalau juga. semisal hadiah yang kamu mau beri ke orang tua kamu dikasih ke aku dulu. Aku kan uang sudah banyak, sayang. Ya Iya jadi juga aku tinggal sih. beli lagi satu. Apa yang ribet? Hah? Ya, untung aja kamu masih belum punya istri, Mas. Dan perempuan yang ketemu sama kamu itu aku. Jadi cocok banget, Mas. Aku lagi pengen punya suami yang modelannya kayak kamu. Oh ya? Iya. Terus kenapa kamu menikah sama laki-laki yang gak becus itu? Karena dulu kan kita masih belum ketemu. Kita baru ketemu beberapa bulan ini. Jadi aku masih gak nyangka sih kalau di dunia ini tuh ada cowok yang tipenya kayak kamu. Sempurna banget, Mas. Iyalah, aku itu nggak mau disama-samain sama laki-laki lain. Terus kamu, ini rumah kamu? Oh, bukan. Iya, ini rumah aku, cuma masih dalam proses pembangunan. Jadi ya masih belum ditempati, Mas. Yakin nih, ini masih tahap pembangunan, kayaknya nggak perlu direnovasi, emang sudah kayak gini dah. Kamu ini miskin ya sama suami bukan, kamu? Mas. Ini aku baru beli kok sama suami aku dan mau direnovasi. Karena kan aku udah bosen ke rumah yang lama itu, Mas. Suasananya tuh udah buat aku kayak sumpek banget, jadi aku pindah ke sini. Bagus lah, karena aku itu tidak terbiasa ya bersama cewek kere. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Nanti kalau kamu nikah sama aku, kehidupan kamu bakal berubah drastis, ya kan? Iya. Nggak kayak suami kamu itu yang cuman modal rumah kayak gini apaan coba. Udah deh, Mas, kita nggak usah bahas rumah. Hmm. Sekarang kita bahas rencana kita mau kemana nih? Kamu mau kemana dulu? Mau shopping atau mau makan dulu atau mau jalan-jalan dulu nih? Tapi kamu mau traktir aku kan, Mas? Iya, aku ambil kendaraan dulu, ntar lagi kamu Kalau jemput. gitu, aku pengen ngelakuin semua hal sekarang ini bersama kamu. Pengen shopping, pengen makan, pengen ke tempat-tempat yang bagus banget. Tapi suami kamu gimana? Tenang aja, Mas, suami aku itu udah aku suruh-suruh beli makanan, jadi aman kok. Dia nggak akan pulang cepet hari ini. Dan waktu buat kita berdua itu jauh lebih lama, lebih banyak. Pinter banget. Emang itu yang aku pengenin dari dulu, biar kita nggak ada yang ganggu. Kalau kita enak-enak makan, nanti kamu dicariin suami kamu, wah bisa bahaya. Iya, aku udah rencanain semuanya dari awal, Mas. Aku juga pinter kalau disuruh rencanain sesuatu yang licik. Jadi kamu tenang aja kok. Oh ya, selama kamu menikah sama suami kamu, apa kamu nggak ngerasa terbebani atau ngerasa bosan gitu? Sebenarnya kalau bosen ya ada sih, Mas. Cuma kan aku nggak bisa ngapa-ngapain karena dia itu suami aku dan dia udah direstui oleh semua keluarga aku. Jadi ya kalau semisal aku cari pengganti suami aku yang lebih di bawah suami aku, mungkin keluarga aku nggak akan merestuin, Mas. Tapi kayaknya kalau kamu yang jadi pengganti suami aku, kemungkinan besar keluarga aku itu bakalan seneng dan bakalan ngedukung kalau semisal aku cerai sama suami aku.
Iya ya, aku sih nurut aja sama kamu di mana enaknya. Ya udah, kalau gitu aku segera ambil mobilnya. Kamu nunggu di sini ya. Oke, jangan lama-lama ya, Mas. Iya ya, sebentar kok. Bentar Hati-hati ya. Iya ya. Aku udah gak sabar banget karena sebentar lagi Mas Umar itu bakal jadi milik aku seutuhnya. Dan aku kayaknya udah gak kuat hidup sama Mas Bagas, apalagi di rumah kayak gini nih. Mending aku sekarang nunggu Mas Umar di sini deh, daripada di dalam ntar Mas Umar kesini dia ngiranya kalau rumah ini benar-benar rumah aku. Pak Bagas, gimana Mas? Bu Sinta, rumahnya di udah ujung siapin sana kado. masih Bu. Ini istri saya minta sate. Loh, tadi saya dibilang disambut istri saya udah berpakaian rapi, terus saya disuruh keluar buat cari sate. Katanya dia udah lapar banget pengen sate. Tapi siang-siang begini mana ada sate ya Bu? Iya, Saya mungkin. udah capek banget dari tadi muter-muter. Apa mending saya pulang aja? Terus satenya gimana? Udahlah, kan Bu Sinta juga lagi bawa kado. Ya udah kalau gitu. Itu kado buat istri saya kan? Iya Pak, saya udah siapin ini spesial buat istri Pak Bagas. Ya meskipun nggak mahal-mahal amat, yang penting ini saya kasih dengan tulus kok Pak. Saya sebenarnya gak enak sama Mbak Sinta. Sama Bu Sinta maksudnya. Malah ngerepotin. Padahal yang ulang tahun istri saya kan harusnya saya yang berjuang sendiri. Tapi malah Bu Sinta repot-repot buat ngasih kado juga. Ya nggak apa-apa lah Pak, hitung-hitungan juga Pak Bagas sudah baik banget sama saya. Jadi ini bukan apa-apa kalau untuk kado dari istri Pak Bagas. Ya udah deh Bu. Apa Ya udah mending kalau gitu sekarang temuin istri saya Bu. kita, ada di rumah kan? Ada. Ya udah yuk. Duh, ini Pak Umar kemana sih kok lama banget? Dari tadi aku nungguin, mana Pak Gita dari tadi nelpon terus. Mobilnya udah dihias. Ini nih kalau nggak tepat waktu. Bu, Intan. Aduh Pak Umar dari mana aja sih? Dari tadi itu saya nungguin Pak Umar, sedangkan Pak Gita dari tadi udah nelpon sama saya. Ya Ibu Intan, saya minta maaf. Saya telat. Tadi bilangnya ke Bintan sebentar tapi lama. Saya masih nyiapin kado ini Bu. Buat siapa ini? Sebenarnya sih ini buat pacar saya. Tapi gak apa-apa deh, gampang nanti kalau cuma urusan pacar saya. Oh jadi ini buat Ya istri kan bos. harus peka lah kayak gitu Bu kalau sama bos. Ya bagus deh kalau misalkan Pak Umar udah peka dan udah nyiapin hadiahnya. Iya Ibu Intan. Mana Bu? Katanya mau menghias mobil. Kamu tuh udah telat, dari tadi saya tuh udah ngehias sendiri. Itu Waduh. mobilnya ada di samping, tinggal berangkat ini. Jadi gak enak juga sama Ibu Intan kalau misal Ibu Intan tuh ngelakuin tugas itu sendirian. Harusnya kan berdua sama saya Bu. Tadi Ibu Intan juga minta tolongnya ke saya. Aduh, saya masa jadi saya- gak enak nih. Ya masa saya harus menunggu Pak Umar sih? Pak Umar dari tadi kemana aja? Dari tadi saya nungguin Pak Umar, sedangkan Pak Gita dari tadi udah siap dan udah nelpon sama saya. Ya Bu, saya itu masih ngobrol-ngobrol sama pacar saya. Mana lagi nyiapin ini Bu. Jadinya agak lama Bu datang ke sini Bu. Kalau ada janjian, apalagi sama saya, apalagi sama bos kita, seharusnya kamu itu lebih tepat waktu, bukan malah kayak gini. Ya gimana kalau udah kayak gini? Terus yang salah siapa? Yang ada saya yang disalahin sama Pak Gita. Gimana sih kamu nih? Lain kali saya nggak bakalan telat-telat lagi Bu. Ini bakal jadi pelajaran buat diri saya sendiri Bu. Supaya tidak menyepelekan, apalagi ceroboh Bu. Apalagi juga ini menyangkut seorang bos Bu. Jadi kesannya kayak gimana, gak menghargain lah seperti itu Bu. Ya itu, makanya lain kali kalau misalkan kamu ada janji, ya harus tepat waktu dong. Oh iya, kamu di sana tinggal keluarin aja mobilnya ya. Udah disiapin semuanya dan udah bersih juga ya. Jadi kamu bentar lagi nyetir sama saya ya. Sama Ibu Intan mau barengan juga ini sama saya juga kan? Iya, Oh, tapi saya masih belum ada hadiah nih. loh, Kayaknya- Ibu Intan masih belum nyiapin. Iya. Waduh, gimana sih Bu? Istri bos ya apa ya ulang tahun, masa karyawannya gak nyiapin Ya kan? tapi kan ini gara-gara kamu juga. Seharusnya iya sih, saya Bu. nyiapin hadiah dong, bukan malah ngehias
mobil. Seharusnya itu kan kerjaan kamu, bukan kerjaan saya. Ya Bu, ya Bu. Saya salah lagi Bu. Jadi Bu Intan mau naik motor aja begitu? Iya, saya mau naik motor aja, biar saya nyusul aja. Jadi kamu langsung pergi ke sana ya. Jadi saya bentar lagi kirim alamatnya, oke? Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah, bentar lagi saya langsung nyiapin hadiahnya, langsung saya jalan, oke? Ya. Emang gerbangnya nggak dikunci Bu? Enggak, kamu langsung keluarin mobil aja. Ya Bu. Ya Makasih ya Bu. Mana sih Mas Umar? Katanya bentar. Sayang, aku dari tadi nyariin sate, nggak nemu. Siapa Mas? Kenalin dong. Teman dari Pak Bagas. Selamat ulang tahun ya Bu. Yakin teman Mas? Iya, dia bawain kado buat kamu. Ini kado saya bawa khusus buat Tunggu. Ibu. Perasaan dari dulu kita nikah, kamu nggak pernah kenalin dia ke aku. Kalau semisal dia teman atau otomatis kamu dari dulu dong kenalinnya, bukan baru sekarang. Ya. Atau jangan-jangan dia selingkuhan kamu, Mas? Ibu nggak perlu mikir khawatir Bu soal itu. Saya jamin kok. Saya ini cuma rekan bisnis dari Pak Bagas saja. Maksud saya teman. Ini teman dia. kado buat istri saya kan? Nah, nih. Aku udah nggak mood, Mas. Di hari ulang tahun aku ini, yang seharusnya hari ini merupakan hari yang spesial buat aku, kamu malah bawa perempuan lain di depan aku. Dan sekarang perempuan ini kamu jadikan teman. Padahal aslinya aku udah tahu kalau ternyata dia selingkuhan kamu, Mas. Udah, ini kamu terima aja. Udah. Kamu nggak usah jadikan kado itu sebagai alasan biar aku nggak marah ya. Kamu kok begitu sih? Emang semenjak kapan kamu udah punya sikap kayak gini sama aku? Mas, kalau memang dia teman kamu harus bilang dong ke aku. Kalau Ya, semisal sekarang kamu mau ngajak teman kamu datang ke rumah kita. Ya, dia kan udah niatan baik buat memberikan hadiah buat kamu. Kamu kok malah begitu sih? Atau jangan-jangan kamu memang udah gak kerasan sama aku gara-gara kita hidup miskin? Ya mungkin kamu bilang ke teman kamu kalau sekarang aku ulang tahun dan dengan kado itu bisa dijadikan sebagai perantara supaya aku nggak marah dan aku nggak negatif thinking ke perempuan ini. Ibu, Ya ampun. saya bingung saya harus ngejelasin kayak gimana sama Ibu. Cuman Ibu nggak perlu khawatir. Kamu nggak usah sok-sokan bodoh. Bilang aja kalau kamu ternyata selingkuhan suami aku kan? Aku berani bersumpah dia bukan selingkuhan aku. Halo udahlah Mas, kamu nggak usah sumpah-sumpah. Percuma. Mulai sekarang aku mau cerai sama kamu. Kamu nih ya udah gak punya harta, pekerjaan juga masih nyari. Sok-sokan mau punya istri 2. Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu begitu? Kamu tiba-tiba minta cerai terus bahas-bahas soal ekonomi kita. Aku cuma 4 sebenarnya- bulan ngajak kamu hidup susah. Dari kemarin-kemarin kita hidup serba kemewahan, Lel. Sebenarnya kalau dibilang betah atau enggak, jujur aku nggak betah sama kamu. Selama ini kamu ngajak aku hidup di kontrakan yang gak layak kayak gini. Tapi aku baru ngungkapin sekarang karena aku udah kesel sama kamu. Ibu, Dan sekarang kamu berani bawa perempuan ini di depan aku. Ibu tenang dulu. Saya minta maaf. Mungkin saya tahu kok kejadian yang dialami Pak Bagas bahwa Pak Bagas itu lagi bangkrut kan. Cuman dari dulu Pak Bagas itu selalu mengusahakan apapun untuk Ibu. Jadi menurut saya nggak worth it kalau Ibu mempermasalahkan soal itu sekarang. Udahlah, kamu nggak usah puji-puji dia di depan aku supaya aku nggak minta cerai sama dia. Udah. Ya sudah kalau gitu mungkin saya cuma mau ngasih kado ini sama Ibu. Saya jamin kok kado yang saya berikan ini bukan kado yang murahan dan cocok untuk Ibu. Bawa pulang aja kado gak guna kamu ini. Kamu kok jadi gak bisa menghargai orang lain sih? Gak apa-apa Mas. Aku malu. Dia udah niatan baik dari rumah. Nyariin rumah kita. Cuman pengen buat kamu seneng. Dan sekarang kamu lebih membela wanita ini daripada aku istri sah kamu. Kamu dengerin dulu dong penjelasan aku. Aku gak ngebela dia. Tapi memang aku kan harus ngajarin kamu kalau kamu salah. Terus kalau kamu gak dengerin omongan suami kamu, siapa omongan yang bakalan kamu dengerin lagi? Orang lain? Atau kamu ada laki-laki lain? Kamu kira kamu gak selingkuh itu kamu gak salah, Mas? Sekarang kamu malah nyalain aku di depan perempuan ini. Kalau aku selingkuh, aku gak mungkin bawa dia ke sini. Sudah Kamu pikir pakai logika dong? Enggak, gini ya, Bu Sita. Saya minta maaf atas kelakuan istri saya. Bahkan kamu minta cerai di depan temen aku. Kamu mempermalukan aku. Ya biar dia seneng aja sekalian. Karena dia bisa jadi satu-satunya perempuan yang sekarang jadi milik kamu. Mulut kamu dijaga. Aku dari kemarin udah nurutin semua permintaan kamu. Dan aku juga udah berusaha buat membahagiakan kamu. Tapi ini balasan kamu sama Tunggu aku Mas, ya?
Dari hal kecil aja, aku minta belikan kamu makanan yang aku pengen. Kamu malah nggak dapet makanan itu dan kamu kamu pikir lebih juga- milih ketemuan sama dia. Kamu pikir juga pakai logika kamu. Mana ada orang jalan sate siang-siang? Ya, kamu effort dong. Di resto kan ada. Oke. Kamu keadaanku begini aku Oke, disuruh beli Pak. makanan ke resto. Pak, Maksud kamu apa sih? Pak udahlah Pak, lagi pula juga di sini saya yang salah, saya juga belum kenal betul sama enggak, ibu. Bu. Cuman saya udah memutuskan buat ngasih kado ini sama ibu. Saya pikir ibu bakal terima dengan happy, tapi ternyata kayaknya dugaan saya salah. Saya minta maaf ya Bu. Kalau gitu saya mungkin Udah, Bu Sinta. Udah cukup ya, aku udah dipermalukan sama kamu. Apapun, semua kemauan kamu sekarang aku bakalan turutin. Kamu minta cerai, oke aku bakalan ceraikan kamu. Tapi aku ingetin sama kamu, Lel. Jangan pernah kamu menyesal setelah kamu buat keputusan seperti itu. Alah, aku nggak kira nyesel, Mas. Coba deh kamu lihat. Kenapa? Aku bakalan kasih mobil ini buat kamu, Lel. Kamu itu jadi orang jangan kebanyakan mimpi. Ya, coba kita lihat aja siapa yang udah, bakalan kita keluar. lihat aja. Ya aku kalau udah begini aku gak bakalan mau diajak balik lagi sama kamu. Ternyata kamu hatinya busuk, Lel, sama aku, Lel. Tuh, nggak lihat siapa yang keluar dari mobil? Kunci mobilnya mana? Mas Umar? Oh, bukan kita ya. Aku datang terus Kok bukan dia kita? marah-marah gitu minta kunci, gimana sih maksudnya sih? Gini, Mas. Bentar deh. Bu, Pak kita mana, Bu? Apa maksud kamu, apa minta kunci? Gini, Kita Mas. gak kenal juga. Dia itu ngaku-ngaku kalau mobil ini tuh mau dikasihkan ke aku. Enak. Dan itu dari dia. Padahal kan Lel, aku sebenarnya udah lama nyiapin kejutan buat kado ulang tahun kamu. Selama 4 bulan ini sebenarnya aku tuh gak bangkrut, Lel. Kamu kok malah begitu sih? Ini siapa lagi? Bapak datang ke sini. Oh, aku tahu. Atau jangan-jangan dia nih selingkuhan kamu lagi. kalau iya kenapa? Karena sekarang udah setara kan. Kamu selingkuh sama perempuan ini dan aku juga selingkuh sama dia. Mulut kamu dijaga ya. Aku gak pernah berkhianat, Lel, sama kamu, Lel. Semua yang aku lakukan ini semua buat kamu. Kamu bisa tanya sama Bu Sinta. Apa? Kamu lakuin bisa ngasih apa? apa? Sebagai suami kamu itu nggak bisa ngasih hadiah apa-apa sama dia. Nih, aku selain ngasih mobil sama kamu, aku nyiapin kado ini buat kamu supaya kamu lebih enak nih nanti pakaian kamu biar tambah oke. Kamu kapan nyiapin Baju kado nih. ini, Mas? Perasaan aku baru bilang tadi loh kalau aku ulang tahun. Aku sudah tahu sih sebenarnya, cuman aku pura-pura bego gitu. Jadi Makasih begitu ya. Mas. Selama aku kerja, selama aku cari kerjaan di luar, jadi kamu selingkuh sama dia, Lel. Oh, pantes. Aku tahu. Jangan-jangan tadi aku disuruh beli sate. Itu jadikan kesempatan kamu buat ketemu sama dia. Udah deh, kamu nggak usah emosi. Lagian wajar gak sih kalau aku selingkuh sama dia? Kamu bilang, aku gak usah emosi. Lel, aku udah mati-matian pengen membahagiakan kamu. Sedangkan kamu di sini mati-matian buat nyakitin perasaan aku. Maksud kamu apa? Mati-matian. Kerjaan aja kamu masih belum dapat. Hei, kamu cuma 4 bulan hidup gak enak sama aku. Dari kemarin-kemarin kemana? Kok seakan-akan aku gak pernah berbuat baik sama kamu? Seakan aku... Gak usah sampai kayak gitu kamu ngomongnya. Kamu itu jangan perhitungan kalau sama istri sendiri. Mau aku perhitungan atau enggak, apa urusan sama kamu? Dia ini istri aku. Ya sebentar lagi kamu Ya, bakal dicerai. ya sekarang aku gak mau peduli. Ambil aja. Dia kayaknya juga bukan perempuan yang mahal. Jadi udah jelas-jelas suaminya banting tulang buat kerja. Maksud tapi dia kamu malah bukan enaknya. perempuan yang mahal gimana ya? Perasaan selingkuhan aku ini lebih kaya daripada kamu. Dan kamu masih bilang kalau aku bukan perempuan mahal. Tapi ini kayaknya ibu lagi salah paham deh Bu. Jadi kayaknya ibu nggak pantas kalau di depan Pak Bagas sendiri ibu bilang ibu punya selingkuhan. Salah paham gimana? Saya bukan cewek-cewek Pak Bagas. Saya adalah teman dari Pak Bagas saja yang Terus? sengaja datang ke sini buat kasih kado sama ibu. Aku harus percaya sama kamu. Semua gak harus kamu percaya, Lel. Kado jelek kayak gini aja. Kamu jangan banting-banting hadiah ini. Kamu belum mampu. Hah? Kamu ngasih apa Iya. nih? Aku selain ngasih mobil sama dia, aku bisa ngasih ini. Sedangkan kamu apa? Hah? Nggak apa-apa sih Mas kalau dia mau ngebanting hadiah ini. Yang pasti dia nggak bisa nih ngebanting hadiah mobil yang kamu kasih ke aku. Kamu ngasih kurang apa sih? Dari kemarin aku ngasih rumah yang mewah, mobil yang banyak sama kamu. Kamu gak segitunya sama aku, Lel. Dan Mewah. sekarang cuman gara-gara kita miskin, terus kamu sebahagia itu diberikan mobil sama orang lain. Mas Umar, asal kamu tahu kalau rumah yang di belakang ini rumah aku dan dia tempat kita tinggal. Aduh, aku sih sebenarnya sudah tahu. Aku sudah nyangka juga kalau kamu itu Iya. cuman ya
satu rumah sama dia di rumah gubuk seperti ini. Ya tadi kamu aku dijaga ya. Kenapa? Kamu jangan bilang rumah ini rumah gubuk. tadi aku bilang kalau ini Iya bukan kan? Lihat nih, jelek kan? Kalau dia nikah sama aku bisa kasih istana. Hah. Kenapa? Kamu masih mau bersaing sama aku? Pak kita mana sih, Bu? Apa? Bisik-bisik apa? Ya, Bilang aja kalau kamu itu sekarang sudah kalah dan kamu nggak bisa membahagiakan istri kamu sendiri. Hei, ini bukan perkara kalah atau menang. Aku nggak mau menang untuk merebutin dia. Nggak. Rasanya diri aku terlalu berharga kalau misalkan aku harus memperjuangkan perempuan seperti dia. ya mau menang gimana? Dari kerjaan aja kamu udah nggak punya, apalagi soal harta dan soal kado yang mau dikasihkan ke aku. Kamu udah kalah semuanya. Maaf Bu, Bagas minta maaf saya harus ngomong kalau sebenarnya Pak Bagas ini udah nyiapin kado buat ibu. Mana kadonya? Jangan cuma Palingan ngomong juga aja. baju, boneka. Aku niat-niat mau membahagiakan kamu, memberikan kejutan, dan aku mau ceritakan semua yang terjadi selama ini. Tapi Len. sayangnya dengan kenyataan kamu yang begitu lengkap itu Mas, aku nggak bahagia Mas. Aku lebih bahagia kalau semisal aku dikasih mobil sama cowok impian aku. Tuh. Oke, Kamu aku, dengar sendiri kan? Istri kamu bilang di depan kamu. Nah, aku udah cukup dengar dan aku juga udah cukup jelas mendengar semua omongan kamu, Lel. Ya, ternyata aku berjuang selama ini ternyata sia-sia, dan usahaku untuk membahagiakan kamu kayaknya udah cukup sampai di sini. Karena menurut aku di depan aku sekarang udah ada laki-laki yang menurut kamu bisa bikin kamu bahagia. Berjuang selama ini, kamu berjuang apaan Mas? Kamu udah gila ya? Sekarang aku gak mau berdebat ya sama kalian berdua. Kalau memang ini sudah takdir aku buat bercerai sama kamu, Len, aku gak mau dibilang aku harus berjuang gimana ataupun aku harus membahagiakan kamu lagi. Sekarang aku mau berhenti sekarang. Dan kamu ingat, aku bakalan bikin kamu menyesal seumur hidup, Len. Oh, udah deh Mas, kamu dari tadi ngomongin hal kayak gitu. Omar, Bos, alhamdulillah Pak Umar udah sampai di sini. Iya. Kenal. Oh, ini kadonya, Pak Iya. Gita. Iya, Pak. Bentar, Ini deh. bos saya. Kado dari saya. ini bos Pak Gita. Iya. Iya. Kamu udah nyerahin mobil ini? Maksud Bos, Oh, Gimana sih Pak Umar? jadi mobil ini mobil aku, Lel. Kamu tahu nggak? agak salah. Kalau ini bos Pak Gita kenapa nyuruh? Hei, sebenarnya ya, aku kasih tahu nih semuanya. Sebenarnya aku cuma pura-pura bangkrut, Len. Aku pengen kamu jadi orang yang sabar. Tapi kenapa? Di saat aku pengen ngasih kejutan ulang tahun sama kamu malah bawa orang lain. Jadi laki-laki ini yang jadi pilihan kamu sekarang. Cuman pura-pura kaya, ternyata mobil itu mobil aku yang ternyata mau buat hadiah kamu. Gini Mas, aku bisa jelasin semuanya. Jadi kamu Git yang nyuruh dia. Betul, Pak. Berarti dia masih anak buah Gita. Mas, kamu jangan salah paham. Aku bisa jelasin semuanya ke kamu. Kamu pengen kado ini, Del? Kado ini gak pantas buat aku kasih sama kamu. Istrinya Pak Bagas. Umar, kamu gimana sih? Saya kan nyuruh kamu kesini buat nganterin mobil bos saya. iya Bu, Kenapa malah jadi masalah kayak gini sih? saya nggak tahu kalau Mas. misal yang mesen mobil itu adalah Sekarang aku gak mau tahu ya. Jadi kamu Git, bohong. mulai sekarang dia harus keluar dari perusahaan aku, Git. Dan perlu kamu tahu ya, selama aku 4 bulan, aku bilang bangkrut, Lel. Sebenarnya aku masih punya segalanya, Lel. Dan semua itu Gita yang ngatur. Ternyata istri yang selama ini aku anggap setia dan istri yang selama ini aku anggap orang yang paling baik, ternyata itu salah, tahu nggak? Mas, kayaknya ini masih belum terlanjur. Kita masih bisa memperbaiki semuanya, Mas. Aku nggak mau memperbaiki semua. Buntan, saya minta tolong usir laki-laki ini. Dan Pak Gita segera urus sekarang untuk surat pemecatan buat dia. Siapa? Udah. Jadi kamu mulai sekarang, Mar, kamu jangan kantor lagi dan bawa barang-barang kamu semua. Dan satu lagi, kalau kamu memang berminat buat nikahi dia setelah ini, setelah urusan kamu dengan kantor udah selesai, silakan kamu bawa perempuan ini, Mar. Enggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau nikah sama dia. Kamu sekarang bilang nggak mau, dari tadi kamu muji-muji dia, Lel. Hei, aku lama, 4 bulan aku nyiapin ini. Dan cuman beberapa menit kamu hancurin semuanya, Lel. Cuman gara-gara laki-laki yang pura-pura kayak ini. Aku minta maaf, Mas, sama kamu. Minta maaf sekarang nggak menyelesaikan masalah. Seandainya kamu minta maaf semua masalah bakalan selesai, mungkin aku bakalan terima maaf kamu, Lel. Perempuan kayak kamu memang nggak pantas buat aku jadikan istri. Dan perempuan kayak kamu memang nggak pantas buat aku bahagiakan. Sekarang kamu pergi dari sini dan bawa laki-laki ini. Kamu Usir dia, aku, Git. Mas. Sekarang kamu pergi juga.
Tapi kan Sekarang kamu pergi, Len. Dan sebelum pemecatannya. Udah. tapi mobil itu Mas. Pergi nggak? Saya lanjut ya Pak. Bentar, saya minta tolong langsung urus surat pemecatannya. Baik Pak, saya akan segera urus pemecatan Pak Umar. Ya udah, makasih ya Bu. Iya, saya duluan. Bagus kalau gitu. Saya benar-benar turut prihatin atas apa yang terjadi dalam rumah tangga Pak Bagas. Kalau gitu mungkin saya harus pamit dulu Pak. Iya, Bagas juga butuh pemikiran yang tenang kan. Saya harus gimana lagi kalau menurut Bu Sinta? Jalan satu-satunya saya harus ceraikan dia, Bu. Ya, begitulah orang berpasangan, Bu. Jadi di saat kita senang, semua orang pasti akan mendekati kita. Tapi ketika kita sudah berada di titik paling rendah, yang kenal pun merasa gak kenal, dan yang dekat pun akan menjauh, dan yang baik pun akan menjadi jahat. Jangankan orang lain, istri sendiri ya begitu, Bu. Makanya sekarang dari kemarin saya pengen membahagiakan istri saya, karena saya pikir istri saya adalah perempuan yang baik. Tapi ternyata Bu Sinta bisa menyaksikan sendiri kan perlakuan istri saya terhadap saya gimana. Ya, selain bersabar, saya bisa apa sekarang, Bu? Ya untungnya saya bukan orang miskin beneran. Saya harta juga ada, dan masih ada juga orang yang baik sama saya, termasuk kayak Bu Sinta dan juga yang lain. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama Bu Sinta, karena Bu Sinta juga sudah mau membantu semua rencana saya, Bu. Walaupun semuanya gagal, tapi di situ juga saya bisa ngelihat kalau misalkan Bu Sinta ini orang yang baik dan gak perhitungan sama sahabat. Nanti sekarang Pak Bagas cukup perlu sabar aja Pak untuk sementara. Dan mungkin nanti saya yakin kok Pak Bagas akan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak daripada ini Pak. Ya, saya setelah ini kayaknya harus lebih berhati-hati buat kenal sama perempuan. Ya, mungkin saya masih belum memikirkan masalah itu, Bu. Ya, Pak Bagas juga harus enjoy dengan kehidupan Pak Bagas sekarang. Karena kan selama ini Pak Bagas juga ditekan. Jadi ini kesempatan Pak Bagas untuk menjadi Pak Bagas yang lebih bebas ini. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalkan nih, saya minta tolong Bu Sinta satu hal aja untuk sekarang. Saya pengen ngajakin Bu Sinta buat pergi makan, buat temenin saya, dan nanti soal kerjaan saya juga bakalan kasih kerjaan yang enak sama Bu Sinta di kantor saya maksudnya, Bu. Ya, saya harap ini sebagai balasan saya atas kebaikan Bu Sinta, dan saya minta tolong semua jangan ditolak, Bu. Iya, sebenarnya itu semua nggak perlu sih Pak. Karena selama ini memang Pak Bagas juga baik ke saya. Makanya saya juga memperlakukan Pak Bagas sama seperti Pak Bagas memperlakukan saya. Ya udah deh, kalau begitu mending sekarang kita langsung berangkat aja naik mobil ini, Bu. Ya udah Pak, Siapa tahu kita dikira mau nikah sama orang. saya bawa. Udah, gak usah, Bu. Biar saya lindes saja, udah gak berguna juga. Ayo, Bu.